Dengan meletusnya kekuatan teratai neraka, udara hitam yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Wu Chen. Seluruh orang itu diselimuti oleh api hitam. Api yang mengerikan itu, api yang membara membumbung tinggi, membentuk teratai hitam, yang muncul di tengah alis Wu Chen. Pada saat ini, seluruh orang Wu Chen diselimuti oleh api hitam. Api hitam yang tak berujung dan membara membuatnya tampak seperti dewa neraka. Dia ingin menghancurkan semua yang ada di angkasa dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Teratai neraka. Melihat teratai hitam di tengah alis Wu Chen, Murong akhirnya menyadari bahwa api yang dimiliki Wu Chen adalah teratai neraka, yang konon merupakan keberadaan api iblis neraka. Seperti Wu Chen, Murong juga seorang pembudidaya api. Keterampilan yang dia kembangkan juga merupakan keterampilan atribut api. Oleh karena itu, dia memiliki penelitian yang mendalam tentang api. Dia sangat jelas tentang semua jenis api. Teratai neraka-neraka ini tidak terkecuali. Dia tahu bahwa ini adalah api yang sangat hegemonik. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Ia dapat membakar semua yang ada di angkasa. Wajah Murongke berangsur-angsur tenggelam. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki kesempatan seperti itu untuk menemukan teratai neraka dan hal-hal lainnya. Hal-hal seperti itu mutlak harus dipenuhi tetapi tidak boleh diminta. Wah, dengan penggunaan teratai neraka, kekuatan Wu Chen juga tumbuh dengan sangat cepat. Segera, Wu Chen telah menembus langit 5 kali lipat yang legendaris, dan masih tumbuh dengan cepat, memanjat, tanpa henti sama sekali. Teratai neraka itu kuat. Murongke menatap teratai neraka. Dilihat dari kekuatan Wu Chen yang tumbuh, kekuatan teratai neraka itu mengerikan. Mungkin telah mencapai tingkat ke-7. Kalau tidak, kekuatan Wu Chen tidak akan tumbuh begitu cepat. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba meledak dengan momentum yang kuat, yang pecah darinya, seperti gelombang besar, menyapu, dan bergegas ke segala arah dengan cepat. Itu sangat besar dan menakutkan. Pada titik ini, kekuatan Wu Chen akhirnya mencapai tingkat setengah dewa dan menjadi setengah dewa yang kuat. Apa? Murongke membuka matanya dan menatap Wu Chen. Matanya penuh dengan hal-hal yang tak terbayangkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat menembus alam setengah dewa dan menjadi kekuatan alam setengah dewa seperti dirinya dengan bantuan kekuatan teratai neraka-neraka. Saat itu, seluruh tubuh Wu Chen dipenuhi dengan api hitam. Api hitam itu membubung dari langit dan membumbung tinggi ke langit. Api itu sangat kuat dan keluar. Api itu mengerikan dan bergejolak. Api hitam itu, seperti dewa neraka, akan menghancurkan semua hal di seluruh dunia. Murongke, ayolah, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Dengan kekuatan teratai neraka, kekuatan Wu Chen juga meningkat ke tingkat setengah dewa, dan dia telah menjadi kekuatan setengah dewa. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, dan suasana hatinya juga sangat nyaman. Sejak kelahirannya kembali, kekuatannya tidak pernah sekuat ini, dan dia sendiri tidak pernah merasakan kekuatan sekuat ini untuk waktu yang lama, dan dia melupakannya. Ingat seperti apa rasanya? Wajah Murongke tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat menerobos alam setengah dewa dan menjadi alam setengah dewa yang kuat dengan bantuan teratai neraka. Ini adalah kejutan besar baginya. Namun, bagaimana dengan alam setengah dewa yang kuat? Apa yang ingin didapatkan Murongke tidak pernah mustahil. Jangan berpikir bahwa dengan bantuan kekuatan teratai neraka, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kekuatan alam setengah dewa. Kaisarku akan memberi tahu kamu sekarang apa kekuatan alam setengah dewa yang sebenarnya. Murongke minum dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba terguncang. Kekuatan yang kuat keluar darinya. Kekuatan ini, sangat kuat, benar-benar mengerikan, jauh melampaui kekuatan alam setengah dewa pada umumnya, dan napasnya sangat kuat. Sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya itu. Alam setengah dewa, 5 kekuatan surgawi. Melihat ke arah Murongke, sampai sekarang, dia benar-benar tahu kultivasi sejati pihak lain. Seperti legenda dan Hualong, alam setengah dewa juga dibagi menjadi 9 bagian, dengan tingkatan yang berbeda dan kesenjangan kekuatan yang besar. Namun, secara umum, hanya ada sedikit pemenang dan pecundang sejati di antara alam setengah dewa yang kuat. Yang kuat di tingkat ini, jika mereka ingin bertarung satu sama lain, memiliki sedikit pengekangan. Hanya setelah beberapa gerakan, titik untuk berhenti.
Karena alam setengah dewa yang kuat adalah keberadaan yang paling kuat di benua Tianwu, dan itu adalah pilar benua Tianwu. Jumlah yang kuat di tingkat ini berhubungan langsung dengan satu jika jumlah orang kuat setengah dewa tidak banyak, mereka akan dipandangi oleh dunia lain. Orang kuat dari dunia lain akan menyerbu dan mengancam keamanan dunia itu sendiri. Oleh karena itu, kecuali ada kebencian hidup dan mati, secara umum, tidak akan ada duel antara alam setengah dewa yang kuat. Bahkan jika itu adalah duel, itu adalah titik untuk berhenti. Yang sekuat itu sangat berharga, bahkan jika seseorang kalah, itu adalah kerugian besar bagi dunia. Wajah Wu Chen berat. Melihat Murongke, dia merasakan kekuatannya yang kuat dan sangat bermartabat. Meskipun dia telah mencapai tingkat setengah dewa dalam kekuatan dengan bantuan teratai neraka-neraka, masih ada celah besar antara dia dan Murongke. Namun, dia bukannya tanpa kelebihan. Dia telah mengembangkan jurus-jurus yang kuat. Jurus-jurus itu sangat kuat. Dia sangat yakin akan hal ini. Dia yakin bahwa ilmu bela diri Murongke tidak sebanding dengannya. Selain itu, dia juga telah memperoleh jurus kultivasi Suantian dari Suan Yuesen, yang bukan jurus biasa. Dia telah mengembangkan jurus-jurus unik pintu ini yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Meskipun tidak realistis untuk memicu 5 kali lipat kekuatan tempurnya dalam situasi saat ini, dia masih dapat mencapai 2 kali lipat kekuatan tempurnya. Dengan kelebihan-kelebihan ini, tidaklah mustahil bagi Wu Chen untuk bermain melawan Murongke. Jika Murongke ingin mewarisinya, itu tidak akan membayar harga, dan itu tidak akan mungkin. Ketika seluruh kekuatan tubuh Murongke meletus, api yang kuat juga keluar darinya. Api ini, sangat kuat, sangat ganas, melesat keluar, melesat ke segala arah, sangat luas. Api yang mengerikan, ledakan yang dahsyat, kekuatan api yang mengerikan, pembakaran yang membumbung tinggi, amukan yang ekstrim, yang mengerikan hingga ekstrim, kekuatan yang mengerikan, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, mengguncang seluruh langit dan bumi, tirani yang ekstrim. Dalam bab 1622, menghadapi kekuatan setengah dewa, Anda bukanlah orang yang memiliki langit dan bumi yang membuat Murongke mengeluarkan api yang kuat, membakar, membuat ruang di sekitarnya tertutup oleh api, teror yang tak tertandingi. Ruang di sekitarnya, di bawah kekuatan api yang mengerikan ini, benar-benar tak tertahankan, dan langsung berubah menjadi ketiadaan, kekuatan yang mengerikan, melonjak keluar, mengguncang, menyerbu ke langit, dan menghancurkan semua hal di ruang tersebut. Api Dewa. Wu Chen melihat api di luar tubuh Murongke. Dia secara alami tahu bahwa Murongke juga seorang pembudidaya api. Ada juga api yang kuat di tubuhnya. Intensitas api itu juga sangat kuat, dan itu tidak berada di bawah teratai nerakanya. Oleh karena itu, pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat kejam baginya. Tidak mudah baginya untuk menang. Api membakar langit. Murongke mengaduk-aduk api. Kekuatan api yang mengerikan itu meletus. Itu berguling dan berguling, menyapu dan membuka. Itu sangat kuat dan tanpa ampun berdampak pada seluruh ruang. Itu menjadi sangat ganas. Kekuatan api yang mengerikan itu menyapu seluruh ruang. Pada saat yang tepat, seluruh ruang ditutupi dengan lapisan api yang bergejolak. Api yang mengerikan itu meletus seperti gelombang yang mengamuk. Itu bergejolak, menakutkan dan sangat menakutkan. Api yang tak berujung membakar abis. Di mana-mana, semuanya berubah menjadi abu. Semuanya berubah menjadi ketiadaan. Itu tidak dapat menahan kekuatan api yang kuat ini. Energi yang ganas, mengalir turun tanpa ampun, dapat menghancurkan segalanya di dunia. Api itu bergulung dan melonjak turun, seperti letusan gunung berapi. Api yang berkobar menyebar ke seluruh dunia dan bergegas ke Wu Chen tanpa ampun. Itu meluncurkan serangan yang sangat kuat padanya. Kekuatan serangan itu sangat ganas, dan ganas. Segera, ruang di sekitar Wu Chen semuanya retak, api teror meledak, menghancurkan semua ruang di 4 arah. Energi teror keluar dengan kaget, menyapu dan menghancurkan segalanya. Dalam menghadapi serangan Murongke, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera mendesak kekuatan yang dahsyat, api hitam yang mengerikan, ledakan yang bergejolak, api yang bergulung-gulung, kekuatan yang mengamuk, kekuatan yang mengerikan, pecah, membentuk batas api yang kuat.
Dalam batas api ini, api yang bergulung-gulung, yang mengamuk turun, dapat membakar seluruh dunia. Kemudian, api keluar dari batas api. Api ini sangat mengerikan, bergulung-gulung, api yang mengerikan, ledakan yang melonjak, energi yang mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Kecepatan api ini sangat cepat, energinya juga sangat ganas, dan memiliki momentum yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan api Murongke. Ledakan. Dua api bertabrakan dalam sekejap. Seketika, gelombang energi meledak. Api tak berujung menyebar dari pusat dan menyapu, menghancurkan seluruh ruang. Itu sangat mengerikan. Api itu berkobar, menyapu dan terbuka. Energi teror mengalir turun, membuat ruang di sekitarnya penuh dengan api, berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Serangan semacam ini sangat ganas dan menakutkan. Pada saat ini, ruang di sekitarnya telah mengumpulkan banyak orang kuat, termasuk yang setengah dewa dan legendaris. Namun, mereka semua melihat ke ruang di sini, tetapi mereka tidak berani mendekatinya, karena Wu Chen dan Murongke bertarung dengan sengit. Langkah tadi sudah cukup untuk membuat orang-orang di bawah tingkat setengah dewa menjadi debu, dan tidak akan ada kemungkinan lain. Kekuatannya sangat mengerikan. Murong Feng, Sima Kong dan orang-orang lainnya menatap Wu Chen dengan kaget. Keterkejutan batin mereka mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen mampu mengeluarkan napas kekuatan setengah dewa. Itu sangat mengejutkan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Teratai neraka, Knight Xuanba, Kaisar Pu Jun dan yang lainnya terkejut melihat api hitam di luar Wu Chen. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki kesempatan seperti itu untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan utama teratai neraka, yang terkenal, bahkan jika kekuatannya lebih kuat dari keberadaannya, mungkin tidak dapat menaklukkannya. Kekuatan iblisnya yang kuat dan daya rusak yang tak ada habisnya, itu menakutkan. Namun, Wu Chen dapat hidup berdampingan dengannya dan dengan bebas menggunakan kekuatan teratai neraka tanpa menjadi bumerang, yang merupakan keajaiban. Api dan naga itu hilang. Setelah satu pukulan, Wu Chen sekali lagi mendesak kekuatan teratai neraka, api yang mengerikan, keluar dari tubuhnya, tersapu, momentum teror, bergegas ke segala arah, energi hitam, mengguncang seluruh dunia, teror yang tak tertandingi, intimidasi sesat, mengejutkan dunia. Raungan, api mengepul, gelombang mengepul, api super kuat meledak, membentuk naga api hitam besar. Naga api ini berukuran sangat besar. Ia memiliki energi mengerikan setinggi 100 kaki. Ia meledak, membuat ruang di sekitarnya runtuh. Ia tidak dapat menahan energi super mengerikan, yang cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Api hitam, terbakar, kekuatan teror, di luar imajinasi, sangat agresif. Melihat naga api besar ini, semua orang di sekitar akan berubah warna. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan naga api ini benar-benar mengerikan. Di bawah kekuatannya, setiap biarawan di alam setengah dewa akan dihancurkan tanpa ampun. Tidak mungkin menjadi lawan naga api ini. Itu akan dihancurkan secara langsung. Tidak ada kemungkinan lain. Wajah Murongke menjadi berat. Melihat naga api itu, dia merasakan energi yang mengerikan dan terkejut. Dia tidak tahu bahwa Wu Chen dapat meledakkan energi yang mengerikan seperti itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Secara umum, ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang kuat, dia tidak dapat segera mengerahkan semua kekuatan tempurnya, karena ada proses yang sudah dikenal dalam proses tersebut, yang membutuhkan waktu untuk perlahan beradaptasi dengan energi kuat yang dimiliki oleh tubuh. Namun, Wu Chen, tampaknya, tidak perlu melalui proses yang sudah dikenal ini sama sekali, tetapi mampu memberikan permainan penuh pada kekuatannya sendiri secara langsung, yang merupakan keajaiban. Harus diakui bahwa pria ini benar-benar monster, seorang jenius yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa mencapainya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Wu Chen sekarang sedang bertransformasi. Baginya, dia hanya membutuhkan kekuatannya sendiri untuk tidak melampaui alam dewa yang sebenarnya. Dia dapat menggunakannya dengan fleksibel dan bebas tanpa hambatan apapun. Raungan naga api, api yang membubung, energi yang kuat, ledakan yang melonjak, menyapu terbuka, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi, kekuatan super, mengguncang seluruh ruang, luasnya yang tak tertandingi,
mengguncang bumi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang-orang terkejut dan terkejut. Tidak ada keraguan bahwa energi yang dimiliki oleh naga api ini sangat menakutkan dan mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Dapat dibayangkan bahwa jika Wu Chen mengendalikan naga api ini untuk menyerang mereka, mereka akan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi abu terbang, yang sama sekali tidak mungkin itu milik lawan. Naga api yang mengerikan, membawa api yang mengerikan, pembakaran yang membumbung tinggi, energi yang mengerikan, meletus, mengguncang seluruh ruang, sangat besar, sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat mengerikan, mengguncang bumi. Pada saat ini, seluruh ruang runtuh, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan teror. Api yang dahsyat itu, terus bergulung dan bergejolak, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan seperti itu dapat disebut mengguncang bumi, teror dan kengerian yang tak tertandingi. Menghadapi naga api Wu Chen, bahkan Murongke harus menganggapnya serius. Saat ini, itu juga merupakan kekuatan yang kuat yang meletus darinya. Bersamaan dengan meletusnya kekuatan Murongke, momentum yang dahsyat itu melesat keluar dalam sekejap. Kekuatan teror itu keluar dengan kaget, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Orang-orang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Kekuatan ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Energi teror itu melonjak hingga ekstrim, sangat ganas hingga ekstrim, kuat hingga ke langit dan mengguncang dunia. Api teror itu melesat keluar dari tubuh Murongke. Ledakan dahsyat itu, kekuatan teror itu, mengguncang seluruh ruang. Itu sangat luas, sangat menakutkan, sangat kuat dan menakutkan. Api itu berkobar, meledak, terus melonjak, energi yang dahsyat, terus meletus, terus berguncang, membuat ruang di sekitarnya berguncang, terus berguncang, tidak tahan lagi, terjadi retakan besar. Dalam sekejap mata, seekor Zuk besar muncul di atas kepala Murongke. Zuk ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Ia membakar api yang berkobar di sekujur tubuhnya, dengan energi yang tak ada habisnya, ledakan yang melonjak, yang sangat menakutkan. Melihat Zuk ini, wajah orang-orang berubah lagi. Zuk ini, seekor naga api dengan ukuran tubuh yang tidak kurang dari Wu Chen, memiliki api yang mengerikan, bergulung-gulung dan melonjak, mengguncang seluruh ruang. Ia terlihat sangat menakutkan, besar dan mengguncang bumi. Pergilah, burung itu. Raungan Murongke, kekuatan dahsyat, meledak darinya. Kekuatan teror, gegar otak yang melonjak, menyapu dan mengalir ke Zuk. Zuk membubung ke langit, sayapnya terbuka lebar, seperti dewa api, hendak melepaskan kekuatan teror, yang akan menghancurkan semua hal di angkasa. Zuk melebarkan sayapnya, api beterbangan, di bawah energi yang ganas, dia langsung menyerbu ke arah Wu Chen, dan kemudian dia hancur. Serangan itu sangat ganas, sangat kejam. Burung pipit merah terbang keluar, tubuh besarnya menyebar di antara langit dan bumi. Energi teror super memiliki kemampuan umum untuk menghancurkan semua hal. Dimanapun ia lewat, angkasa hancur, dan semua hal terbakar, yang tidak mampu menahan kekuatan super ini. Raungan. Pada saat ini, Wu Chen juga mendesak naga api untuk melancarkan serangan yang kuat terhadap Murongke. Naga api yang mengerikan dapat melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Tubuhnya yang hitam dan api hitam yang tak berujung dapat meledakkan kekuatan penghancur kapan saja. Kengeriannya cukup kuat untuk mengguncang seluruh langit dan bumi, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada mereka. Mereka tidak berkedip. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat dan mendominasi dalam serangan teroris yang dahsyat ini. Boom! Di bawah tatapan kedua mata itu, Zuk dan Huolong, masing-masing dengan kekuatan yang dahsyat, saling memukul dengan keras seperti dewa pemusnahan. Sepotong ruang itu, dalam sekejap, retak. Energi teror meledak, tanpa ampun menghancurkan ruang di sekitarnya, menghancurkan semua hal di dunia dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Energi yang mengerikan, ledakan yang melonjak, dan kekuatan teror mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan dan mendominasi. Api teror memancar ke segala arah, membentuk lautan api. Di mana mereka lewat, semuanya tidak ada. Semuanya hancur oleh api, dan mustahil untuk bertahan sama sekali. Mundur. Ketika api teror datang, orang-orang takut untuk berpegangan pada yang besar. Mereka saling menjauh, dan mata mereka penuh ketakutan.
Ayo pergi. Knight Xuanba, Kaisar Pu Jun dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka segera mendesak kekuatan. Energi kekerasan meledak, mengguncang seluruh ruang, menahan api yang ganas, energi yang mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Kekuatan setengah dewa, betapa mengerikannya kekuatan itu, kekuatan super, meletus, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Namun, mereka dapat mencegah api itu mengalir ke arah mereka, tetapi mereka tidak dapat mencegah api itu mengalir ke bumi. Boom! Api yang mengerikan itu jatuh ke bumi, memiliki kekuatan yang kuat dan ledakan yang dahsyat. Api itu menyapu dan terbuka. Tiba-tiba, bumi bergetar dan langsung meleleh oleh api ini. Api itu tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Wajah orang-orang banyak berubah. Melihat pemandangan di tanah, mereka tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Sekarang seluruh bumi dikelilingi oleh api. Api yang tak berujung itu menyapu dan membakar. Api itu terus menyebar di tanah dan meluas keluar. Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan, yang tidak dapat menahan api yang mengerikan itu. Namun segera, mata mereka tertarik oleh pemandangan di langit. Di langit, naga api dan Zuk saling bertabrakan. Mereka bertarung dengan sengit satu sama lain. Sebuah kekuatan yang kuat pecah dari mereka, menyapu dan menyerbu ke segala arah. Itu sangat mengerikan, mengejutkan dan mengejutkan. Wu Chen melihat semua ini dengan tenang dan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Murongke benar-benar mengerikan. Bahkan naga api yang didesaknya dengan seluruh kekuatannya dapat dihentikan oleh pihak lain. Di sisi lain, Murongke terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat mengerahkan kekuatan alam setengah dewa hingga tingkat seperti itu. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang. Beritahu aku. Murongke membuat minuman keras, yang mendesak kekuatan yang dahsyat, kekuatan spiritual yang besar, meledak dan menyerbu Zuk. Zuk naik ke langit dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Kekuatan teror meledak, yang sangat kuat. Bagi Murongke, Wu Chen hanyalah generasi muda. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang pemuda, lalu apa mukanya di dunia ini? Terlebih lagi, di Wu Chen, ada warisan Dewa Xuanyu, yang harus dia dapatkan. Tidak peduli apa, dia tidak boleh melepaskan Wu Chen, dia harus mengalahkannya dan mendapatkan warisan Dewa Xuanyu. Di sisi lain, wajah Wu Chen juga tenggelam. Dia tidak ingin melanjutkan pertempuran sengit dengan Murongke, karena ada banyak orang di sekitarnya. Jika dia kehilangan kekuatan dan vitalitasnya karena pertarungannya dengan Murongke, dia akan terjebak dalam krisis yang mengerikan, yang tidak ingin dia lihat. Dulu dia pernah jatuh karena dikepung dan tak terkalahkan oleh banyak kekuatan besar. Sekarang, dia tidak akan membiarkan tragedi itu muncul lagi dalam dirinya. Oleh karena itu, dia harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri lagi saat dia kelelahan. Awalnya, dia bermaksud pergi ke dunia Yao Guang melalui susunan transmisi Gunung Tianji, tetapi sekarang, saya khawatir idenya akan hilang sama sekali, karena Murongke dan kekuatan setengah dewa lainnya telah datang untuk menghentikannya, jadi jika dia ingin meninggalkan tanah Tianwu, dia harus mencari cara lain. Selain susunan transmisi, ada cara lain untuk meninggalkan Tianwu, yaitu menyeberangi kehampaan, melalui ruang antar bintang, ke dunia lain. Namun, ruang antar bintang dalam bahaya. Semua jenis badai luar angkasa ada di mana-mana. Mereka dapat menghancurkan orang kapan saja. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dalamnya dan dicabik-cabik tanpa ampun. Tidak akan ada cara untuk hidup sama sekali. Oleh karena itu, bahkan orang kuat legendaris pun takut memasuki ruang antar bintang karena takut akan kecelakaan dan kematian, yang tidak hemat biaya. Adapun orang kuat setengah dewa, meskipun mereka berani memasuki ruang antar bintang, mereka harus berhati-hati, jika tidak, mereka mungkin jatuh. Jika prestasi dan kekuatan asli Wu Chen dipertimbangkan, dia tidak akan berani menerobos masuk dengan mudah, karena begitu dia menerobos masuk, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan kemungkinan jatuh akan sangat besar, hampir 100%. Namun, sekarang, dengan bantuan teratai neraka, kekuatannya juga telah meningkat ke tingkat setengah dewa, dan dia telah menjadi kekuatan setengah dewa. Oleh karena itu, dia dapat mencoba melintasi kehampaan.
Pada saat ini, Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Murongke dan orang-orang di sekitarnya, tidak hanya orang-orang kuat tingkat Dewa Setengah, tetapi juga orang-orang lain yang iri padanya. Dia ingin merebut warisan Dewa Suanyu yang telah diperolehnya dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Setelah menimbang, Wu Chen memutuskan untuk menghindari ujung tombak orang-orang ini untuk sementara waktu dan langsung pergi ke dunia lain. Adapun orang-orang ini, jika mereka benar-benar memiliki kemampuan, mereka harus mengejar mereka, tetapi dia ingin melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk mengejar ruang antar bintang. Jawab sayap cahaya naga. Sayap Wu Chen terbentang di punggungnya. Dipengaruhi oleh kekuatan teratai neraka-neraka, salah satu sayapnya membakar api hitam. Api hitam menutupi seluruh sayap. Tampaknya dia ingin membakar semua sayapnya. Itu sangat mengerikan dan menakjubkan. Murongke, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, ikutlah denganku. Aku akan menunggumu di ruang antar bintang. Begitu kata-kata itu jatuh, sayap Wu Chen seperti kipas, sosoknya langsung menghilang, berubah menjadi cahaya api hitam, melesat ke ruang hampa, menghilang. Ruang antar bintang. Ketika orang-orang mendengar 4 kata ini, wajah mereka berubah drastis, dan ruang antar bintang sangat aneh bagi mereka, karena mereka belum pernah ke sana, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang benar-benar mengerikan, di mana ada semua jenis kekuatan sihir, semua jenis badai ruang angkasa, bahkan retakan ruang waktu. Begitu mereka bertemu dengan hal-hal ini, konsekuensi dari hal-hal itu benar-benar mengerikan. Bahkan negara setengah dewa yang kuat pun harus takut. Begitu mereka memasuki ruang antar bintang, mereka berhati-hati. Jika terjadi bahaya yang tidak terduga, masalahnya cukup serius. Penuh kebencian, Murongke sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen akan pergi ke ruang antar bintang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah kekuatan setengah dewa yang sebenarnya? Dia hanyalah kekuatan negara naga. Dia berani memasuki ruang antar bintang. Itu sama saja dengan kematiannya sendiri. Wah, jangan kira bisa kabur ke antar bintang. Warisan Dewa Suanyu, Kaisar adalah suatu keharusan. Murongke tidak berkata apa-apa, tetapi dia bergegas keluar dan berubah menjadi api. Dia juga bergegas ke ruang hampa tanpa ragu-ragu. Hari ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia akan mendapatkan warisan Dewa Suanyu, memperoleh prestasi dan kekuatan yang kuat, menerobos alam dewa yang sebenarnya, dan menjadi orang kuat alam dewa yang sebenarnya dalam rumor. Murongke juga telah pergi. Melihat Murongke juga bergegas keluar, orang-orang bahkan lebih terkejut. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa dapat melintasi kehampaan dan mencapai dunia lain melalui antar bintang yang tak berujung, biasanya, jika pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa ingin meninggalkan benua Tianwu, mereka tidak akan memilih cara melintasi antar bintang. Anda harus tahu bahwa jumlah kekuatan setengah dewa yang ditelan oleh ruang antar bintang tidaklah sedikit. Di dunia lain, dari waktu ke waktu, Anda dapat mendengar kekuatan setengah dewa apa yang memasuki ruang tanpa akhir, dan akhirnya jatuh ke dalamnya, menjadi jiwa ruang antar bintang. Ah, Knight Xuanba menghela nafas. Awalnya, nasihatnya kepada Wu Chen adalah meninggalkan tanah Tianwu dan berlindung di dunia lain. Namun, cara yang dia inginkan agar Wu Chen meninggalkan tanah Tianwu adalah dengan meneruskan susunan transmisi di Gunung Tianji dan pergi ke dunia Yao Guang. Namun, Wu Chen tidak memilih untuk meninggalkan susunan transmisi. Sebaliknya, dia memilih cara lain, yaitu melintasi ruang antar bintang, yang tidak dia duga. Karena ruang antar bintang sangat tidak stabil dan ada segala macam bahaya yang tidak diketahui. Bahkan jika mereka adalah setengah dewa, mereka harus berhati-hati jika mereka ingin melintasi ruang antar bintang, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Meskipun kekuatan Wu Chen kini telah mencapai tingkat setengah dewa, ia tahu bahwa kekuatan semacam ini hanya sementara. Begitu kekuatan teratai neraka memudar, kekuatan Wu Chen kembali normal. Kemudian, ia memasuki ruang antar bintang, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Bab 1625, Ruang Antar Bintang. Apa yang bisa kulakukan? Sekarang Wu Chen berada di ruang antar bintang. Xia Yulan melihat ke arah keberangkatan Wu Chen. Di matanya, ada kekhawatiran yang tak ada habisnya. Ruang antar bintang adalah tempat yang sangat berbahaya.
Semua jenis krisis mungkin terjadi. Bahkan kekuatan semi-ilahi harus berhati-hati saat memasuki ruang antar bintang. Jika tidak, mereka mungkin jatuh. Adapun mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Begitu mereka memasuki ruang antar bintang, mereka akan segera dibunuh oleh kekuatan unik ruang antar bintang. Mereka sama sekali tidak ingin masuk. Hou Junji menghela nafas dan berkata, sekarang, kita hanya bisa memilih untuk percaya pada Wu Chen. Tidak ada cara lain. Wu Chen adalah pria yang pandai menciptakan keajaiban. Dia sering menciptakan beberapa keajaiban yang hampir mustahil. Ketika dia tiba di Wu Chen, itu menjadi mungkin. Mereka tidak tahu berapa kali mereka telah mengalami pengalaman seperti itu. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Wu Chen akan aman. Sun Yan terdiam. Dia sangat percaya pada Wu Chen. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia berpengalaman dan berpengalaman. Selama dia mau melakukannya, hampir tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Wu Chen akan aman dan sehat. Bahkan Murong tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Dia pasti akan melarikan diri. Ruang antar bintang, ini adalah dunia yang dingin, suhunya sangat rendah sehingga mengerikan. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan Hualong akan membeku dalam sekejap saat mereka masuk ke sini. Mereka tidak bisa menahan dingin sama sekali. Selain itu, ada semua jenis sinar ruang angkasa di ruang antar bintang. Sinar ruang angkasa ini misterius dan menakutkan. Begitu mereka ditembak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada dasarnya, mereka akan mati. Selain itu, di ruang antar bintang, ada semua jenis makhluk luar angkasa. Makhluk-makhluk ini juga sangat kuat dan agresif. Beberapa makhluk kuat, belum lagi yang legendaris, bahkan yang setengah dewa, tidak dapat melawan, atau bahkan beberapa yang sangat menakutkan, seperti Archaean, liar, alien, makhluk luar angkasa, kekuatan, dan sebagainya. Sangat menakutkan. Bahkan jika dewa yang sebenarnya kuat, itu hanya sepotong kungfu di tangan makhluk-makhluk teror ini. Oleh karena itu, memasuki ruang antar bintang berarti menantang dewa kematian di neraka, yang dapat jatuh kapan saja. Begitu Wu Chen bergegas keluar dari benua Tianwu, udara dingin mengalir turun, menyelimuti seluruh tubuhnya, membekukannya, dan energi mengerikan meledak untuk membekukan seluruh tubuhnya hidup-hidup. Teratai neraka, Wu Chen tidak berani ceroboh. Dia langsung mengaktifkan teratai neraka. Api hitam yang mengerikan keluar darinya dan dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terbakar. Api neraka, api. Sekarang dia, karena perlindungan dari kekuatan api teratai neraka, hawa dingin di sekitarnya menahan semua yang ada di luar, jadi, dia bisa menembus ruang angkasa tanpa hambatan. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Kemudian, Murong melihat sosok Wu Chen, yang juga merupakan kejutan gelap. Dia tidak menyangka kecepatan Wu Chen begitu cepat. Sayap di punggungnya memiliki kekuatan manusia super. Di bawah pengaruh sayap, sosoknya seperti kilat, dan dia tidak akan terhalang di ruang antar bintang yang luas. Namun, kekuatan teratai neraka itu terbatas. Dia ingin melihat seberapa jauh Wu Chen bisa melangkah di ruang antar bintang dengan kekuatan teratai neraka. Di depannya, Wu Chen mendesak kekuatan teratai neraka, dan sayap di punggungnya terus-menerus mengepak, yang membuatnya mencapai kecepatan maksimum, terus-menerus melompat di angkasa dan terbang menuju ruang antar bintang yang luas. Aduh, pada saat ini, tiba-tiba, ada suara gemuruh yang mengerikan di depan kami. Suaranya sangat mengerikan, seperti binatang buas purba yang terbangun dari tidur lelap. Ini, makhluk antariksa antar bintang. Mendengar raungan ini, Wu Chen tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah makhluk antariksa antar bintang yang legendaris. Antariksa antar bintang adalah lingkungan yang sangat buruk. Apa makhluk biasa yang dapat bertahan hidup di tempat ini? Itu pasti keberadaan yang sangat kuat. Tidak, mustahil untuk bertahan hidup di antariksa antar bintang. Wu Chen tidak ingin bertemu langsung dengan makhluk ini, jadi dia memutar sayapnya untuk menghindari makhluk misterius dan kuat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindarinya, tiba-tiba, kekuatan teror menyerbu turun dan keluar, menyapu dan menyerangnya dengan ganas. Di sinilah kita. Wajah Wu Chen berubah drastis. Sebagian besar makhluk di ruang antar bintang sangat kuat. Bahkan dalam keadaan saat ini,
dia harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Teratai neraka. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengaktifkan kekuatan yang dahsyat, api yang mengerikan, yang meletus darinya dan berubah menjadi api hitam yang mengerikan. Dia langsung menyerbu keluar untuk mengguncang serangan makhluk misterius ini. Bang! Segera, kekuatan keduanya bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan meletus dalam sekejap, seperti badai yang mengerikan, menyapu seluruh ruang antar bintang. Namun, ruang antar bintang sangat luas, gelap dan sunyi, yang dapat menampung kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, bahkan kekuatan-kekuatan semi-ilahi, di ruang antar bintang yang luas ini, tidak ada banyak angin dan ombak sama sekali.